Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan kalau pada saat pagi ini saya boleh ada untuk menjumpai Bapak Ibu. Serahkan semuanya sama Allah. Kita mengalihkan daging. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah Usinda pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian dengan berjudul lagu Lama Sekali Dia Peliharaku, Dia Peliharaku. Pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya kalau sampai saat pagi hari ini Tuhan tetap pelihara kami. Itu suatu luar biasa. Patut kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, di mana Engkau selalu memelihara kami. Sebelum kami memuji dan membesarkan nama-Mu, biarlah kiranya kami mohon penyertaan-Mu, baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang juga ibadah online di rumahnya masing-masing. Tuhan juga memberkati, Roh Kudus melawati kami satu persatu supaya hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita angkat satu pujian dengan pujian yang berkata, jangan kamu khawatir, dan kita sambung dengan hati senang, hati senang. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan
lupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala perkara. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan di saat pandemi ini, untuk kita tetap di dalam Tuhan, kuat, percaya, beriman. Bahkan sesuai dengan tema saya sore hari ini, yaitu khawatir. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, kita akan nyanyikan satu lagu dengan lagu penyembahan, Aku Tahu Kau Selalu Sertaku. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Engkau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini. Ku percaya Engkau besertaku. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Engkau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam kekelaman Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Engkau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk boleh melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Tapi saya akan tekankan di ayat yang ke-34. Sebenarnya tidak salah dibaca dari ayat yang ke-25 sampai ke-34. Tapi saya ambil dari 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, ayat yang menguatkan kita semua pada saat pagi hari ini, dan khususnya buat saya, ayat ini sangat menguatkan. Di situ perikop yang di atas, hal kekhawatiran. Kita tahu semua sekarang seluruh manusia, seluruh umat manusia di muka bumi ini penuh dengan kekhawatiran. Dan memang tidak bisa dipungkiri, ya. Kita lihat profesi apapun sekarang, siapapun dia pasti mengalami kekhawatiran. Baik dia pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha tingkat kelas kakap, kelas besar, baik dia punya jabatan, baik dia tidak punya jabatan, semua dalam keadaan hal yang mengerikan. Tidak tahu bagaimana ke depannya. Tapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, berkata kepada kita, ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Mungkin kita tidak tahu keadaan dunia besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan. Tapi kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, ada janji Tuhan bagi kita. Pujian tadi berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Dalam ayat pasal Matius pasal 6 ayat yang ke-26 menuliskan bagaimana burung di udara pun yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah menyimpan makanannya dalam lumbungnya, tetap dipelihara oleh Tuhan. Apatah lagi kita, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Hanya memang kondisi saat-saat ini menguji kita, menguji umat, menguji manusia di muka bumi untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Prosesnya luar biasa, ya, prosesnya luar biasa. Banyak hal yang memang saya alami juga di perusahaan kami. Walau perusahaan kami juga bersaing dengan perusahaan lain, memang mungkin semua mengaku kami masih bisa bertahan, kami masih bisa bertahan, tapi tidak bisa membohongi publik.
bahwa semua perusahaan bisa bertahan tapi mengalami kemerosotan. Di secara manusia, secara logika, ekonomi kita boleh merosot, pekerjaan usaha kita boleh merosot, tapi iman kita tidak boleh merosot. Iman kita harus tetap kuat, karena ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama kita tetap mencari kepada Tuhan, selama kita lari kepadanya, kita berharap kepadanya, kita mengandalkan Tuhan. Tuhanlah tempat kita bersandar. Kita jangan khawatir. Mungkin saya bisa berbicara sebagai pembicara hari ini, saya berkata, karena memang kondisinya kita harus online, mungkin saya juga harus meneguhkan saya punya hati ya. Mungkin saya bisa berbicara, bisa menghimbau Bapak Ibu Saudara semua, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi firman ini yang harus saya tanamkan dulu dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam perkataan saya. Kalau saya bilang jangan khawatir, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 6 ayat 34 ini, ayat pokoknya. Tapi setelah online ini selesai, setelah online ini dimasukkan ke dalam grup GPDI Kopo Permai, pelayanan, khususnya pelayanan Usinda, apakah saya masih tetap tidak khawatir? Atau saya tetap boleh mengaminkan ayat ini terus? Ataukah hanya jubah saja di saat saya rekaman, saya berkata, saya tidak khawatir. Seharusnya lagu tadi itu berkata, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara, aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi, dan selanjutnya. Tapi sesudah itu, setelah selesai, setelah dibagikan, setelah dilihat rekaman ini, terus saya khawatir lagi, terus saya takut lagi, terus saya bimbang lagi. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa, dan orang yang bimbang itu sudah pasti tidak percaya. Dan orang yang percaya pasti dia tidak khawatir, karena dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya berusaha setiap hari untuk tidak khawatir, walaupun banyak hal-hal yang kadang-kadang yang saya dengar, baik saya ketemu langsung maupun tidak langsung. Hari-hari ini patut dikhawatirkan, tapi sekali lagi kita berusaha untuk tidak khawatir. Sekarang di India sedang dilanda gelombang yang ketiga. Virusnya bukan lagi dari Wuhan, virusnya dari Inggris. Bermacam-macam virus ternyata ya. Tadi barusan saya dapat WA dari teman kita juga di Usinda, GPDI Kopo Permai. Dia bertanya kepada saya, dia WA pada saya, dia kirim gambar, katanya Tokyo dan sekitarnya, Tokyo, Osaka, dan ada beberapa kota kecil tadinya dikatakan sedang lockdown. 152 penerbangan tidak boleh masuk kecuali kepentingan negara. Saya merinding. Saya langsung telepon Peter. Saya tanya kondisi Peter di sana. Saya tanya, Pete, benar ini berita bahwa Tokyo lagi di lockdown dari tanggal 26? Dia bilang dia nggak tahu. Saya bilang, kok kenapa nggak tahu kok? Karena dia bilang dia sibuk ngedit, dia sibuk mempersiapkan dua hal soal pekerjaannya, dan dia tidak tahu, dan semua seperti berjalan biasa aja kok mah. Tapi di Osaka dia dengar katanya ada temannya yang di Osaka mau di lockdown. Sudah atau belumnya dia tidak tahu, tapi dia bilang akan di lockdown. Saya berdoa,
Jaga kesehatan ya kok. Ikuti protokol yang ada. Kalau tidak perlu tidak usah keluar. Kalau perlu aja keluar, tapi ikuti protokol. Ada satu protokol lagi kok saya bilang. Kalau pemerintah berkata 4, mama bilang berkata 5. Yang satu mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang kelima, dan yang kelima ini ada 2, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dia bilang iya. Sekarang saya tanya, kok sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat-sehat ya kok, Immanuel. Iya mah. Dan saya bilang sama dia, mama mau rekaman untuk di Usinda. Iya. Khawatir. Setelah saya dengar berita itu, saya sedikit langsung ambil HP, saya langsung kontak dia. Dan ternyata kondisi dia dalam keadaan baik. Memang sedikit saya ingat kenapa saya telepon dia, karena memang waktu bulan 6 itu dia juga pernah terkena COVID. Tapi Tuhan tolong, dan Tuhan akan terus tolong selama dia berada di sana. Ini kesaksian saya. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tentu kita semua pagi hari bangun dengan tubuh sehat, kita berdoa, kita minta perlindungan oleh Tuhan sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah berikan kita dari pagi, siang, entah masuk sore, masuk malam hari, Tuhan sudah pelihara kita. Ini adalah bukti bahwa dari hari ke sehari Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kita. Kekhawatiran itu manusiawi, tapi jangan sampai berlebihan. Karena kekhawatiran itu sampai berlebihan, kita berarti sudah membohongi Tuhan. Kita berarti sudah membohongi orang banyak. Kita berarti sudah membohongi diri kita sendiri yang terutama. Nah, kita kalau berhadapan dengan orang, kita selalu berkata, Tuhan pasti pelihara, Immanuel, Allah berserta kita. Tapi kita sendiri penuh dengan ketakutan, kecemasan yang berlebihan seperti tadi yang saya katakan. Saya mendapat berita itu, saya langsung telepon anak saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya mendapat firman ini yang saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari setelah saya mendapatkan tugas dari Tante Chunlan. Langsung saya siapkan ayat ini. Dan tidak kebetulan hari ini juga seorang ibu WA saya tentang keadaan di Tokyo. Dan puji Tuhan, Peter juga dalam pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ayat Matius 6 ayat 8b berkata, kita buka Matius 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Tuhan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Apa yang Tuhan tidak tahu tentang kita? Kita tidak perlu meminta Tuhan kepada Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Hari ini Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita hari ini. Hari besok Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan hari besok. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tuhan tahu ekonomi kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kewajiban kita. Maksud saya kewajiban adalah mungkin uang sekolah anak-anak, mungkin bagi bapak-bapak yang mencari sebagai penopang, sebagai kepala keluarga yang menafkahi keluarga. Tuhan tahu kebutuhan bapak-bapak untuk menopang sebagai kepala keluarga dalam membiayai kehidupan istri, anak-anak, pendidikan anak-anak, semuanya.
Mungkin ada hutang-hutang, cicilan, atau keperluan apa yang memang sedang dibutuhkan. Tuhan mengetahuinya semua. Sebelum kita minta, Tuhan tahu semuanya, ayat ini berkata. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Sakit penyakit, mungkin bisa jadi dalam minggu-minggu ini memang dalam pergumulan saya luar biasa untuk sakit penyakit. Karena sejak tabrakan tanggal 15 saya sedikit bersaksi lagi. Waktu kecelakaan tanggal 15 itu saya tidak mengalami apa-apa. Walaupun saya diobservasi kurang lebih 5 hari di rumah sakit, tapi saya tidak mengalami apa-apa. Tapi setelah bulan Desember, ternyata di belakang lutut saya ini ada saraf yang kecepit. Dan saraf itu membuat benjolan dalam belakang lutut saya. Di saat-saat tertentu dia kram, di saat tertentu dia sakit, di saat tertentu saya tidak bisa berjalan. Dan memang benjolan itu cukup besar. Saya sudah konsultasi dokter beberapa kali dokter, bahkan tiga rumah sakit yang sudah saya konsultasikan. Mereka katakan ini endapan darah, mungkin endapan darah, mungkin ini endapan lemak, mungkin juga ini endapan cairan. Ada ilmu kedokteran yang memang suami saya yang tahu, anak-anak tahu juga, itu saya tidak begitu pintar dalam bahasa istilah kedokteran. Itu kalau tidak dioperasi juga, kalau dia tidak berbahaya, tidak apa-apa. Tapi kalau dia berbahaya, dia bisa berbentuk seperti mengeras, tumor. Tapi kalau itu dibiarkan juga, karena posisinya percis di belakang lutut, itu bisa mengganggu aktivitas saya setiap hari. Jadi memang saya lagi memohon kemurahan Tuhan, dan saya selalu lupakan. Tapi di saat saya memang beraktivitas tinggi, itu sakit sekali. Alasan pertama, saya waktu itu lagi renov rumah. Alasan kedua, mau vaksin. Alasan pertama, mau vaksin kedua, dan seterusnya. Dan alasan ini kemarin dokter bilang, saya konsultasi dengan dokter lagi. Dokter bilang masuk minggu ini kita observasi dulu, kita MRI, mengikuti protokol yang ada. Saya bilang saya akan ikut perjamuan suci dulu. Ada alasan-alasan tertentu yang memang akhirnya bukan Tuhan tidak sembuhkan, saya tahu, saya tidak marah sama Tuhan. Tapi ada memang hal-hal yang perlu ditindaklanjutkan oleh dokter. Karena Tuhan juga kasih dokter untuk bisa membantu orang-orang yang sakit. Nah, kondisinya seperti saya ini, saya juga khawatir. Karena saya pernah mengalami operasi yang cukup luar biasa, backpain, yang berjam-jam. Yang sampai saya di rumah sakit hampir 2 bulan. Khawatir. Soal keuangan, khawatir. Banyak hal yang memang kita tidak bisa pungkiri, kekhawatiran itu menimpa juga anak-anak Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saya di ayat yang ke-30. Pasal Matius 6 ayat 34 berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita yakini besok hari akan lebih baik dari hari ini. Tapi hari besok walaupun tidak baik, tidak sebaik hari ini, ada penyertaan Tuhan. Matius 6 ayat 8b katakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Mungkin hari-hari ini saya memerlukan kesembuhan. Kesembuhan tanpa operasi. Kesembuhan tanpa tindakan dokter. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, saya harus melewati itu. Kesembuhan itu lewat operasi. Seharusnya saya jangan khawatir. Tapi itulah manusiawi, khawatir. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari khawatir pada saat pagi hari ini, itu manusiawi. Tapi jangan sampai berlebihan.
Kalau saya masih dioperasi, saya hanya berkata, Tuhan tolong saya, pulihkan lewat operasi itu. Angkat semua itu. Karena Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Masalah apa yang kita sedang hadapi, Bapak Ibu hadapi, saya juga hadapi. Keuangan pasti. Mungkin ada yang mesti bayar cicilan, bayar uang sekolah dari anak-anaknya yang nanti TK, SD, SMP, SMA, kebutuhan-kebutuhan lain. Mungkin ada hutang piutang yang harus dilunaskan. Bapa di surga tahu sebelum kita meminta kepadanya. Saya gantikan kita, atau aku, atau saya boleh. Karena Bapakku mengetahui apa yang aku perlukan sebelum aku minta kepadanya. Perlu buat bayar uang sekolah, atau anak-anak yang sedang pendidikan di luar kota, di luar negeri, Tuhan tahu. Sebelum kita minta kepadanya, Tuhan tahu. Ingin membayar cicilan, Tuhan tahu. Mungkin untuk makan dan minum sandang pangan di Matius 6 ayat 25-34. Tuhan tahu, burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita, Tuhan pasti pelihara. Kita boleh khawatir, boleh takut, tapi jangan berlebihan ya Bapak Ibu, Om Tante. Kita harus bersyukur. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Janji Tuhan itu benar bagi orang percaya. Kalau kita khawatir berkelebihan, kuasa Tuhan tidak akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan bilang, sudah sekarapmu, terserah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, habis saya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Matius 8 bagian B berkata, Matius 6 ayat 8 kata, sebelum kamu minta kepadanya, Bapa yang di surga tahu sebelum kita minta kepadanya. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Saya selalu berdoa seperti saya katakan, setelah saya selesai rekaman ini, saya juga harus kuat. Saya juga harus komitmen dengan firman yang saya sampaikan, yang kita bacakan, yang saya bacakan tadi. Jangan khawatir, karena verukupnya tentang hal kekhawatiran. Saya harus jangan khawatir Yuli, jangan khawatir Yuli, harus kuat Yuli, harus tetap percaya. Tuhan akan selesaikan semuanya, Tuhan akan pulihkan semuanya, Tuhan akan sembuhkan semuanya, Tuhan akan bela semuanya. Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu seperti fajar pada pagi hari, yang tidak akan pernah terlambat. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, Om, Tante, saudara-saudari yang mendengarkannya tahu maksud dari arti ayat ini, karena ayat ini cukup sebenarnya tidak perlu saya uraikan lagi, tapi cukup untuk dimengerti. Tahu ayat ini kemana arahnya, tahu. Mungkin saya ada sedikit tadi karena grogi saya soal Peter, dapat info seperti itu. Penyampaian saya tidak sempurna, mungkin tidak sebagus apa yang seperti orang sampaikan. Tapi dengan ayat ini sudah membuat Bapak, Ibu, saudara dan saya mengerti. Karena ayat ini ayat yang tidak asing lagi buat kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu
pujian yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Yakinlah sinar pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Haleluya, puji. Kita nyanyikan lagi, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita ulangi dari bersama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu
tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu percaya, tidak khawatir akan hari-hari yang kami akan lalui. Kami harus tetap percaya, bukan hanya di bibir saja, tapi kami harus percaya lewat iman kami, perbuatan kami, Tuhan. Hati kami, pikiran kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, urapi kami semua. Urapi kami semua, materaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga pengurus Usinda yang ada di GPD di Kopo Permai. Berkati Christian yang sudah mengiring dalam musik, dalam tayangan online pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya, kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan jadikan kami pemenang-pemenang, boleh mengatasi kehidupan kami, boleh lepas dari kekhawatiran di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih.
Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan kalau pada saat pagi ini saya boleh ada untuk menjumpai Bapak Ibu. Serahkan semuanya sama Allah. Kita mengalihkan daging. Karena bagiku